Santapan Harian Minggu 17 Desember 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Tawarik pasalnya yang ke-21, ayatnya yang kedua, hingga pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-9. Namun, kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15, dan diteruskan pada pasalnya yang ke-22, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-4. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami dengan wajah-Mu ya Tuhan, agar kami mampu memahami setiap perkataan-Mu di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dua Tawarik 21 ayat 8-15 dan 22 ayat 2-4. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk bersinah dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk bersinah, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu." Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasehat-penasehatnya yang mencelakakannya. Sahabat Santapan Harian, tanpa kita sadari, toxic relationship bisa terjadi atas kita sehingga mengancam kualitas hidup kita sebagai pengikut Kristus. Istilah ini mengacu kepada suatu relasi yang meracuni perasaan dan pikiran kita. Akibatnya, secara perlahan tetapi pasti, hidup kita dipengaruhi oleh keyakinan, cara pandang, dan perilaku yang tidak baik dari orang-orang yang dekat dengan kita. Toxic relationship itulah yang dialami oleh Raja Yoram. Meski ayahnya sangat saleh dan takut akan Tuhan, ia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ia membunuh saudaranya dan beberapa pembesar Israel setelah merasa dirinya kuat. Mungkin karena ia takut kalau mereka merebut tahtanya. Ini semua terjadi karena istrinya,
yang adalah anak Ahab yang jahat dan tidak takut akan Tuhan. Akibatnya, ia terpengaruh oleh cara pandang, keyakinan, dan perilaku istrinya. Raja Yoram tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Ia bahkan membuat bukit-bukit pengorbanan, juga membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan menyesatkan orang Yehuda. Racun itu juga menjalar ke dalam kehidupan anaknya, yaitu Ahazia, yang menjadi raja setelah Yoram mati dalam penghukuman Tuhan. Anaknya pun hidup jahat karena ibunya menasehatinya untuk melakukan apa yang jahat. Itu terjadi bukan hanya karena ibunya yang meracuni hidupnya, tetapi juga keluarga ibunya yang menjadi penasehat Raja Ahazia. Lengkap sudah toxic relationship dalam hidup Ahazia. Tak heran, semua itu menjadikannya sebagai raja yang sangat keji seperti ayahnya. Belajar dari kisah ini, kita diajak untuk berhati-hati terhadap racun atau pengaruh buruk yang bisa muncul dalam relasi kita dengan orang lain, termasuk keluarga dan sahabat yang paling dekat dengan kita sekalipun. Mari kita peka dan waspada atas semua itu dengan memohon pertolongan Tuhan. Mintalah Roh Kudus menjaga kita agar kita tidak mudah terpengaruh oleh yang jahat, tetapi justru sebaliknya, agar kita memberi pengaruh yang baik dan melakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Bapa, bukalah mata kami untuk melihat hal-hal yang indah, dan mampukanlah pikiran kami untuk senantiasa berpikir dengan bijak, agar kami tidak masuk ke dalam pengaruh yang jahat. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.